Halo teman-teman semua, balik lagi nih bersama saya Ajir Piosa dan hari ini saya mau review sedikit dan sedikit ngasih tips ke teman-teman yang mungkin pengen beli baterai LiFePO 4 bekas. Jadi ini aku baru beli baterai LiFePO 4 bekas ya. Alhamdulillah dapat yang bagus dan sellernya juga terpercaya, bagus, baik respon ya teman-teman ya. Dan setelah aku chatting-chatting, kemarin aku putusin untuk coba beli ya, dan reviewnya juga banyak yang positif dari para pembeli, makanya aku putusin untuk beli. Kalau misalnya teman-teman pengen beli di seller yang sama kayak aku, linknya ada di bawah ya, di deskripsi video. Kemarin aku udah unboxing juga di VT aku ya, bisa teman-teman cek aja di VT aku, ada aku unboxing juga. Ini packingnya juga bagus banget, udah gratis packing kayu ya, dibungkusin plastik, pokoknya udah aman banget lah untuk packingnya teman-teman ya. Udah dikasih kardus juga, jadi ini pengirimannya jauh ya, dari Jawa ke Aceh ya, dan juga makan waktu 6 hari, dan alhamdulillah sampainya bagus teman-teman ya, nggak ada baterainya yang apa namanya, peot atau apa gitu, nggak ada ya teman-teman ya. Nah, jadi sedikit tips aja teman-teman ya, kalau misalnya beli baterai bekas, saat pertama nyampe yang udah pasti teman-teman cek fisik dulu, cek fisik, lihat adakah yang patah, adakah yang gembung atau apa, peot atau apa gitu ya, teman-teman bisa cek fisik dulu. Yang paling penting jangan sampai ada sel-sel baterai ini yang kembung teman-teman ya, itu nanti bakal drop voltasenya, lama-lama dia nggak akan tahan lagi teman-teman kalau udah gembung kayak gitu ya. Jadi itu salah satu tips untuk mengeceknya ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya udah dicek semua fisik udah oke, kita pakai multitester, kita bisa cek tegangan ya. Jadi kemarin pas baterai ini nyampe tegangannya 14,2 volt. Teman-teman bisa cek kayak di VT aku tuh ya, tegangannya 14,2 volt, dan udah lama di perjalanan 6 hari masih tegangannya 14,2 volt. Berarti bagus banget ya. Mungkin sellernya udah ngecas full dulu ya, mungkin sampai 14,5 atau 14,6 volt sebelum dikirim. Jadi di perjalanan mungkin kurang dikit dan masih bertahan di 14, nggak ngedrop ya. Setelah sampai aku kemarin ngecek ya. Dan nanti teman-teman kalau misalnya udah sampai baterainya, tinggal dicek dulu di terminalnya langsung ya. Cek di plus plus ke min min ya, kayak gini ya. Dicek tuh ya, cek tegangannya. Tuh ini aku tegangan di 14,4 ya. Ini baru siap dipakai beban ya. Jadi kalau tegangannya 13 sekian dan nggak turun-turun dalam jangka waktu yang lama, atau turunnya cuma dikit, itu masih bagus baterainya teman-teman ya. Oke, kemudian teman-teman cek tegangan tiap-tiap selnya ya. Kalau misalnya tadi udah cek tegangan nih, udah oke nih tegangannya di 13, sekian ya. Pokoknya 13 ke atas lah ya, udah lumayan bagus ya. Kemudian kita cek di tiap-tiap selnya nih ya. Ini ada sel, dicek tiap-tiap selnya nih, plus minus sel. Tuh di 3,35, tuh 3,35, tuh sama ya. Kemudian kita cek yang di sebelahnya 13,35 juga. Ini kita cek lagi 13,35 juga. Ini benar-benar balance ya, bahkan nggak ada kurang sedikit pun ya. Kemarin waktu nyampe aku cek ada yang sedikit kurang, tapi kalau misalnya sedikit kurang cuma 0,01 gitu ya, 0,02 gitu ya, atau yang tipis-tipis lah, itu masih dianggap balance teman-teman, nggak masalah ya kalau misalnya beda. Apalagi kalau misalnya tegangannya seimbang kayak gini, sama semua ya, berarti BMS-nya ini bekerja dengan baik ya. Ini udah dikasih BMS, jadi ini udah dirakit sama sellernya ya, udah dirakit jadi 12 volt 100 Ah, dan ini udah dikasih BMS tuh ya, 4S 12 volt 120 ampere, udah dirakitin sama dia, jadi kita tinggal pakai aja ya. Harganya di harga 1,8 sampai 1,9 ya, tergantung akun teman-teman ya. Coba cek aja. Aku kemarin dapat di 1,6 sekian, lagi dapat potongan dari marketplace-nya ya. Coba teman-teman cek aja, mungkin bisa dapat potongan juga, lumayan tuh, potongan sampai 100 atau 200 ribu, cukup lumayan udah dapat baterai LiFePO 4 ya, walaupun bekas kayak gini ya. Oke, kemudian ini kemarin aku juga ada ngecek di langsung di sini sih ya, di kabel ini ya, hampir sama juga dengan cek di terminal tuh ya. Ini oke, cek tegangan tiap-tiap selnya oke. Apakah itu udah pasti menandakan bahwa baterai LiFePO 4 itu bagus? Belum tentu teman-teman ya. Yang teman-teman selanjutnya harus lakukan adalah kasih dia beban ya, kasih dia beban. Ini udah ada inverter di sini, inverter Tafware yang 500 watt ya. Ini kita bakal uji beban kipas angin aja lah ya, kipas angin aja. Nanti kita uji beban dulu
kita bisa lihat setelah dikasih beban dia bakal drop atau enggak. Ini kita bakal hubungkan dulu dari inverternya, min ke min, plus ke plus ya. Nih kita hubungkan ya untuk kabelnya. Ini ke plus ya. Tuh kalau udah kita langsung nyalain inverter. Nah, inverter udah nyala. Tuh ya, kelihatan nggak sih 13,3 tegangannya ya. Oke, dan ini udah nyala ya, itu karena FPS kameranya ya, jadi putarannya kelihatan kayak lelet padahal ini kencang banget ya. Oke, jadi kita udah kasih dia beban. Kalau udah dikasih beban kayak gini, teman-teman bisa cek lagi nih. Kalau misalnya baterai yang bagus, dia setelah dikasih beban dia memang voltasenya bakal agak turun, tapi nggak akan turun drastis ya. Kalau tadi 13,4 ini mungkin bakal turun sedikit ya. Coba kita cek. Kelihatan nggak? 13,4 masih malahan ya. Tuh masih di 13,4. Kalau turun pun dia turun dikit biasanya ya, turun 1 atau 2 gitu ya, sambil ngasih beban dia bakal turun lagi pelan-pelan. Dia bakal turun sih tapi pelan-pelan. Kalau misalnya pas teman-teman kasih beban dia langsung anjlok, itu patut dicurigai ya, kemungkinan ada sel yang ngedrop ya. Tuh. Oke, sambil teman-teman tes gini, nyalain beban, teman-teman cek lagi nih secara berkala untuk tiap-tiap selnya. Nih, dicek lagi tiap selnya. Tuh. Ini di 3,34, 3,3 ya. Dicek lagi ini ya 3,33 itu masih balance. Ini dicek lagi yang lain 3,34 masih oke. Ini 3,34. Nah, jadi rata-rata tiap selnya itu masih balance saat beban diberikan. Jadi ya masih oke ya, masih BMS masih handle dengan bagus dan baterainya juga masih bisa sanggup ngasih tegangan ke beban yang nggak bikin dia ngedrop ya. Nah, apakah ini udah menandakan juga bahwa baterai LiPo 4 teman-teman bagus? Nah, belum tentu juga. Kita belum tahu ini kapasitas baterainya kan 100 Ah. Kita belum tahu nih kapasitas baterai 100 Ah ini masih ada nggak 100 Ah nih. Ya, atau udah berkurang dikit berhubung ini bekas. Dan kita bisa cek lagi ini berkurangnya udah berat banget atau memang kurang dikit lah karena ini bekas yang apa-apa ya. Jadi kita bakal uji lagi. Ya, kalau aku kemarin aku nyalain dulu selama setengah jam. Aku cek tegangannya lagi apakah ada yang drop. Kalau misalnya masih normal, oke. Kemudian aku cek buka ChatGPT, aku langsung tanya ke ChatGPT kalau misalnya baterai 100 Ah ini dikasih beban misalnya 50 watt, itu bisa tahan berapa lama setelah dipotong rugi inverter karena inverter juga memakan beban, ya. Jadi kita hitung dan perhitungannya misalnya berapa nih, misalnya 18 atau 19 jam tahannya. Itu ya kalau dikasih beban segitu. Dah, kita langsung aja nih uji baterai kita nih. Kita uji aja dia langsung, kita kuras sampai batas waktu segitu ya, sesekali nggak apa-apa ya, kita uji coba aja langsung ya. Jadi kita bakal uji beban selama misalnya di ChatGPT dibilang 17 atau 18 jam ya, kita nyalain aja selama 18 jam, tapi nggak mesti harus 18 jam nonstop. Teman-teman bisa bagi misalnya per 6 jam, per 8 jam gitu ya. Jadi silahkan dibagi aja waktunya. Mungkin teman-teman nggak punya waktu untuk selama 18 jam full untuk pantau dia, jadi bisa dibagi-bagi ya. Setidaknya tercapai lah, kalau misalnya di ChatGPT ada 18 jam, setidaknya dapat 16 atau 17 jam ya, selisih 1-2 jam atau 3 jam udah lumayan oke, mengingat ini baterai bekas teman-teman ya. Walaupun kita dapat yang bagus tapi tetap judulnya ini baterai bekas ya. Oke, jadi ada ya batasannya lah. Oke. Kemudian teman-teman saat teman-teman melakukan pengujian selama beberapa jam, teman-teman harus cek berkala tuh, misalnya 2 jam sekali atau 3 jam sekali atau 1 jam sekali, dicek tuh tegangannya masih oke atau enggak. Dicek lagi nih di terminalnya, cek terminalnya tuh masih bagus tegangannya atau enggak, cek tiap-tiap selnya masih bagus atau enggak, masih balance atau enggak, itu dicek terus berkala ya, sampai teman-teman lihat tuh dia matinya ya di berapa jam ya. Aku kemarin melakukan uji coba, aku catat nih kayak aku ya, teman-teman bisa coba kayak aku nih, dicatat, kelihatan nggak sih? Ini ya dicatat, aku mulai dari uji coba pertama yang beberapa menit aku catat, kemudian aku uji coba lagi dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi, aku catat tegangannya, tegangan di inverter berapa, tegangan di terminalnya berapa, aku catat semua nih
Kemudian aku uji coba yang ekstrim lagi di jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah, di pengujian dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi ini, nah di sini aku nggak tahu nih matinya jam berapa. Ini matinya sekitar jam 3 sampai jam 4 pagi lah ya. Pokoknya aku bangun jam 5, inverter udah nggak bekerja lagi. Dan tegangan udah di mana nih ya kemarin? Ini di 9,8 volt. Ya, jadi inverter udah nggak bekerja di 9,8 volt tegangannya. Ya, jadi udah di cut off ya, masih tinggal dikit lah kapasitas baterainya dan dia udah di cut off. Jadi kalau misalnya aku hitung-hitung mungkin ada nyala sekitar 15 atau 16 jam lah ya. Jadi kapasitas baterainya ini masih bagus, mungkin kemungkinan ini kapasitas baterainya masih ada di 80 sampai dengan 90%. Itu udah mantap banget ya di baterai bekas level 4 yang masih bisa segitu. Jadi dari hasil itu kita bisa tahu ini wah masih lumayan bagus lah baterainya. Jadi ujinya harus sampai ke situ teman-teman ya, baru kita bisa tahu baterai kita itu masih oke atau enggak teman-teman ya. Tuh. Dan jangan lupa untuk dicatat. Nah, mungkin itu aja kali ya, teman-teman, tips dari aku untuk mengecek baterai level 4 yang teman-teman beli bekas ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman pengen sama atau pengen beli di seller yang sama kayak aku juga, bisa cek aja di deskripsi video ya, bisa cek dia juga jual per sel ya, teman-teman bisa beli per sel atau bisa beli yang udah dirakit kayak gini 12 volt 100 Ah biar tinggal pakai juga bisa ya. Teman-teman bisa chat aja sellernya, minta etalase produk yang sesuai dengan teman-teman mau. Mungkin dia bisa custom juga ya, aku nggak tahu ya, mungkin dia bisa custom juga, bisa minta yang 24 volt, bisa minta yang 12 Ah juga, bisa request di situ ya. Oke, aku rasa hanya itu aja ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe channel aku, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.